Nah, itu dia. Dan upaya yang cukup baik juga gitu kan menghindari early fight-nya yang mungkin menurut EVOS sendiri mereka ragu untuk melakukan kontes dengan flash. Dan lagi ini juga keputusan yang cukup baik ya secara Ya, track record. Gue ngelihat EVOS turun di Confinement, early game-nya mereka bisa dapat 8 kill loh di match sebelumnya tepatnya di grup A dan juga C. Tapi kita lihat dulu Vesaka lagi-lagi ketika memang tidak ada RRQ, mereka akan mengamankan Ravenery, bahkan mereka bisa setup cukup lama di sana, Bang Aji. benar, benar. Karena ini emang peluang yang bisa dimaksimalkan semaksimal mungkin sama Vesaka gitu. Daripada dia harus kontes-kontes early, tapi kita lihat tembakan demi tembakan. Hey, mantep banget AK-47 dari seorang Obey, Baby. Yes, itu dia. Seorang Obey, nice sekali permainannya cukup baik. Coba maju ke arah depan sana, tapi ada glow wall yang terpop up sehingga cukup mengganggu seorang Obey untuk melontarkan beberapa pelurunya. Tembakan sudah mulai connect ke arah satu player daripada Famos yang sudah mulai berhasil di take down begitu saja. Tapi di Axel sepertinya hanya sendirian saja melihat permainan daripada Obey yang coba maju sedikit demi sedikit bersama dengan kawan-kawan. Akankah dia sadar dengan adanya Axel? Oke, sadar. Coba disamperin dulu oleh dua player daripada Vesaka. Tembakannya cukup baik sehingga 2 poin kill berhasil diamankan oleh Vesaka. Fokus mereka berpindah karena ada flash dari arah foundation sana. Hom juga ter-take down membuat ini akan menjadi advantage yang bagus daripada Vesaka. Tapi sayangnya Obey harus ter-take down sejauh ini. Ya ini sebuah pergerakan yang cukup bold yang emang harus dilakukan sama Vesaka karena tadi udah dapet infonya jelas banget dan emang di sini gue juga bisa bilang tim Flash lumayan responsif mengetahui selain kosong dia langsung gerak ke arah foundation karena dia tahu betul secara garis pesawat kayak tadi ini pasti orang yang di dekat-dekat foundation dan refinery pasti bakal gesekan di sini. Nah, ada aksi lain nampaknya nih, Baby. Yes, Bigetron ternyata lagi-lagi akan berhadapan dengan Xpan. Akankah seperti hari kemarin perjalanan Bigetron mulus? Mereka bisa melantahkan Xpan. Oh, Val ternyata tertag begitu pun dengan Koja kali ini. 3 player Bigetron masih ada. Akankah Dix bisa menculik satu persatu dari arah kejauhan? Karena balik lagi mereka harus berhati-hati dengan Xpan yang hanya satu player saja terculik. Artinya mereka bermain dengan situasi yang cukup balance. 3 lawan 3 akan terjadi dan so far Koja berhasil di-revive kembali. Ya ini Koja di revive tapi Aviknya udah bakal ada inisiasi buat gerak maju. Coba rush. Dan yang paling penting sebenarnya di situ Lucky tuh dapat vision yang enak banget nih untuk mengetahui posisi-posisi dari anak-anak BTR dan juga Falz kembali ke arah mayatnya dia nih. Aksi selanjutnya akan terjadi sesaat lagi, Baby. Ya, selanjutnya akan terjadi karena tembakan sudah mulai terdengar. Kyung, hati-hati, dari belakang dan juga depan. Ada tembakan sudah mulai masuk, tapi ternyata permainan yang cukup baik. Afik pun ter-take down di sana satu persatu daripada Expandekos. Hati-hati, sangat terbuka. Untungnya masih ada glue wall dan juga ada upaya mundur terlebih dahulu. Bai coba maju ke arah depan sana, naik ke atas tapi sayangnya ada false dari arah bawah sehingga Bigetron yang malah kesulitan sejauh ini. Tadi ada momen di mana Keong menurut gua jadi free tembak gitu dari POV-nya anak-anak Expand. Tadi gue udah bilang Lucky sama Fat turun di POV-nya Keong tuh nggak dijaga gitu. Keongnya mau coba di grup ke teman-temannya dengan posisi belum buka glue untuk nutupin POV-nya si Lucky sama si Falz. Akhirnya itu jadi lumayan mahal ditambah tadi momen Faiz gerak naik ke atasnya juga itu waktu yang cukup untuk teman-teman dari Expand regroup dan ada di jarak tembak menuju ke arah Faiz sehingga Faiz instantly harus kandas begitu saja. Ini awalan yang lumayan berat untuk BTR begitu juga dengan Vesaka Sriwijaya karena tadi ternyata lumayan banyak makan korban dan itulah memang difficulty bermain di arah refinery. Jadi kesulitan bermain di refinery itu ketika lu tinggalin refinery-nya main ke panggung kematian ditembakin orang dari foundation pas balik lagi ternyata lu nggak balik as a team gitu. Nggak balik as a team, itu dia. Jadi bakal banyak banget early fight terjadi. Begitupun dengan Vesaka yang kali ini terlihat bahwa ada Joel yang coba mendekati vending machine tapi sepertinya ada hambatan terjadi. Glue wall untungnya masih bisa dipasang sehingga Obey berhasil di revive kembali. Tembakan dari Joel akan coba dilontarkan ke arah Koja. Koja tertag di sana dan menjadi satu poin kill tambahan untuk Vesaka. Ya ini Vesaka udah kayak gini udah harus mikirin di mana mereka akan reset karena at this point itu refinery udah pasti ada squad lain gitu. Kayak mereka juga pasti do analyze lah dari minggu pertama gitu. Ketika lo udah meninggalkan refinery dan lu telat kembali lagi ke refinery, besar kemungkinan udah ada tim lain yang datang dan mostly itu adalah God of Wolf. Dan gue bahkan sedikit nyontek juga beneran aja God of Wolf-nya juga udah nyampe sana untuk memastikan refinery-nya orangnya udah datang lagi apa belum gitu. Ternyata pas nggak ada God of Wolf ya balik lagi
ke arah sekitaran area command post. Tapi kita lihat POV dari anak-anak Pesaka Sriwijaya sama BTR ini kurang lebih sama di sekitaran confinement reset ternyata Baby. Iya, di confinement lagi reset kembali mereka. Tapi kalau kita lihat posisi daripada Shrines ini jadi daerah yang hampir gak pernah kosong. Selalu ada tim-tim yang memang rotasi ke arah sana di map bagian atas. Karena balik lagi ya, menurut gue beberapa tim berbondong-bondong untuk tidak terlalu terburu-buru masuk ke arah pertengahan. Tapi kalau kita lihat dari notification, adanya EVOS yang sedang melakukan kontes di sisi lain. Tapi fokus kita terhadap Bigetron sudah mulai bertemu dengan Pesaka kali ini lagi dan lagi. Malah Pesaka yang harus terculik satu persatu sejauh ini. Ya ini trading kill yang didapatkan dari Pesaka Sriwijaya dan juga Bigetron menurut gue jadi sedikit produktif gak produktif ya. Tapi kita lihat apakah bakal jadi lebih produktif untuk EVOS defense setelah pindah drop zone. Yes, itu dia karena Goja berhasil di take down kali ini oleh EVOS Divine. Permainan cukup baik, luar biasa karena 6 poin kill sudah berhasil diamankan oleh EVOS Divine seperti yang gue bahas tadi Bang Aji. Ya 3 diantaranya itu tadi dari Expand, terus 2 juga diantaranya dari BTR. Dan yang paling menarik tadi Rasha jump shot pakai VSK langsung dapat headshot ke arah player Bigetron itu menjadi satu hal yang nggak sering kita lihat gitu karena memang kemarin performa Rasha belum gitu stabil kecuali di game-game terakhir. Nah ini yang gue maksud, God of Wolf menuju ke arah command post. Buriram udah nyampe di command post, artinya Buriram tahu ini zona terakhir ya kurang lebih bakal ada di sekitaran command post atau yang ada di deket arsenal belakang command post ini nih. Lu lihat aja sekarang apa yang coba dilakukan Buriram United, dia secure area ini, dia bikin siapapun yang mendekat ke arah command post nggak bisa even reach ke arah vending machine-nya. Tapi memang kelihatan ya permainan dari Buriram ini cenderung lebih bagaimana caranya mereka bisa mengelola permainan agar setidaknya masuk arah late game gitu. Mereka lebih memprioritaskan zona yang aman di arah pertengahan dulu dan set up dengan matang di sana. Tapi kita lihat dulu bagaimana pergerakan daripada Onyx yang menuju ke arah Shrines, tapi Expand ternyata memilih untuk lari. Oh my god, hampir saja Afik terculik, ternyata tidak karena tembakan daripada Crime agak sedikit terlambat Bang Haji. Ya dan sedikit gue kutip juga dari apa yang dibahas sama Coach Apem, inilah hasil sebuah racikan drop zone baru dari Onyx Olympus. Tadi kalau gue perhatiin start dia dari The Maze, berarti kayak kurang lebih dari drop zone-nya Reverse Red. Dia muter berarti kan ke belakang Foundation, Oldhampton, habis itu sekarang di Shrine. Semata-mata apa? Semata-mata menghindari gesekan-gesekan yang ada yang kemungkinan terjadi di sekitaran Refinery dan juga Foundation. Dan ini menurut gue sebenarnya aman, secara rotasi aman, tapi memang secara timing kurang wise, ditambah ternyata zonanya nariknya tuh ke arah bawah Baby. Ke arah bawah, ini jauh banget dari Shrines gitu kan, jauh banget dan mungkin jauh dari target mereka juga gitu. Tapi kita tunda terlebih dahulu bagaimana kita melihat posisi daripada Buriram yang sudah mulai melakukan kontes. Tapi tembakan ternyata connect terhadap Get High kali ini. 1 player terculik, artinya masih ada 3 player lagi daripada Buriram. Tembakan daripada Joina sepertinya akan coba dilontarkan, bahkan adanya kode yang sudah mulai diaktifkan begitu saja. Gol lagi dan lagi di pop up, akan coba mencari di manakah badan lawan daripada GOW. Tapi lihat bagaimana Joina pun terculik. Mosi kehilangan banyak sekali poin, bahkan nyaris saja rata karena Mosi hanya sendirian saja coba mundur ke arah belakang menggunakan hook gun-nya kali ini. Akankah bisa untuk melarikan diri dengan cukup baik karena di sisi lain adanya EVOS yang sudah masuk ke arah command post lebih tepatnya. Karena ini agak cukup berbahaya untuk Mosi. Mau riset juga kayaknya nggak ada peluang untuk bisa lari ke vending machine manapun gitu. Ngeri banget Vietnam ini ya. Kemarin kita lihat gimana Vietnam tim ngabisin 3 squad Thailand tanpa ada Buriram, tapi kali ini kita aja baru dikasih lihat 3 player Buriram setara dengan 1 Dian. Like seriously, 1 Dian ngabsenin satu persatu player dari Buriram. Dan itu adalah hal yang gak terjadi setiap saat. Men, di season sebelumnya kita bisa lihat gimana Dian ngabsen 1 squad RRQ Kazu. Di season ini kita bisa lihat Dian ngabsenin satu persatu player Buriram United. Dan itu menurut gua yang bikin Dian benar-benar seberpengaruh itu di God of Wolf. Iya, valuable player ya dari Dian yang memang sudah dijelaskan oleh Bang Aji. Apalagi posisi dari GOW sudah mulai set up bahkan di command post. Dan lagi menara di sana itu cukup mengganggu player-player yang akan coba rotasi dari arah atas. Mengenal banyak banget tim-tim yang masih ada di atas sana. Gua rasa ini akan jadi keuntungan yang besar untuk GOW. Ya, betul. Emang stronghold mereka ada di sana dan mereka juga udah berseason-season punya drop zone di command post. Jadi nggak heran kenapa pun Onyx juga sempat geser akhirnya dari command post. Begitu juga dengan Buriram, and that's it.
say goodbye. Buriram United, lu bayangin Buriram United yang biasanya main sampai late game, dia harus kandas. Karena siapa kalau bukan karena Vietnam team. Jadi sekali lagi ya, ini adalah satu hal yang harus kita garis bawahi kalau Vietnam berkembang sepesat itu teman-teman. Ditambah kalau gue perhatiin ternyata seperti yang udah gue bayangin kenapa tadi Buriram United sampai di Command Post. Karena zona terakhir kurang lebih zona 4-nya itu masih di sekitaran Command Post dan juga deket Arsenal. Dan ini udah terlihat EVOS Divine setidaknya udah masuk sampai sini. Ini udah jadi big deal banget untuk EVOS Divine. Begitu juga dengan untuk Onyx, walaupun Onyx memang harus gerak sedikit lagi untuk masuk mendapatkan zona gitu, Baby. Iya, gerak sedikit lagi. At least tugas daripada Onyx bisa banget buat sapu bersih tim-tim yang masih ada di pinggiran gitu kan. Salah satunya Flash. Nah, yang sudah mulai bergerak menggunakan mini launchpad. Kita lihat bahkan 3 player daripada Flash sudah mulai terlihat oleh seorang Zero. Tapi permainan daripada Onyx, mereka memilih untuk sabar terlebih dahulu memantau dari arah kejauhan. Melihat di manakah posisi daripada lawannya. Karena kalau gua lihat posisi daripada Zero sudah berhasil memberikan damage terhadap player-player daripada Flash. Bahkan Glow Melter sudah mulai dilontarkan ke arah depan sana. Bergerak sedikit demi sedikit. Onyx hati-hati, cukup berbahaya jika Flash bisa sampai datang ke arah kebun yang mereka miliki sejauh ini. Ledakan demi ledakan terdengar. Bahkan Onyx akan coba memantau, bahkan juga menunggu dari arah atas sana. Di Zoom masih coba untuk masuk bersama dengan kawan-kawan. Nice. Poin terkuras bahkan satu daripada Flash. Sudah berhasil take down begitu saja. Prime coba turun dari arah atas sana karena belakang real dilakukan. Tapi dua player daripada Flash masih bisa dilululantakan 3. Bahkan permainan yang luar biasa hanya menyisakan 1 player saja dari tim Flash ternyata Bang Haji. Iya, karena memang Hongem nggak dikirim buat commit di sana. Nah, yang paling sulit adalah ini yang gue maksud. Ketika mereka mau coba nge-end-nya nggak buru-buru sehingga akhirnya dibilang untung nggak untung-untung banget juga. Oke, tim Flash tereliminasi, tapi sekarang Onyx sisa 2 dengan kondisi koin-koin mereka udah kepake untuk beli resources yang mereka butuhkan. Entah itu beli grapple hook, entah itu beli vest dan juga helm dan juga utilities item lainnya. Ini membuat Onyx jadi memiliki losing condition karena mereka kalah jumlah dan juga mereka kalah posibilitas untuk membeli hidup teman-temannya kembali menggunakan revival system. Sekarang kita bakal lihat gimana EVOS Divine memainkan momentumnya dengan kondisi dia juga masih berada di bibir zona selanjutnya. Dengan asumsi gue kayak, nah ini dia. Bigetron ya sulit banget untuk masuk zona selanjutnya. Iya, Bigetron bakal sulit banget untuk masuk. Sementara EVOS mereka akan coba menyapu bersih terlebih dahulu tim-tim yang masih ada di luar, terutama di area Command Post. Karena kita tahu bahwa GOW sudah ada di sana, sementara kode diaktifkan artinya akan coba memantau terlebih dahulu posisi dari lawan di mana saja. Karena kalau gue ngelihat permainan daripada Russia, scope yang dilakukan sudah fokus terhadap 2 tim berbeda, tapi itu terbuka banget, agak sedikit berbahaya. Untungnya masih ada gelombang terpop up, jadi masih bisa revive kembali. Ray lagi dan lagi ter-take down kali ini. Akankah mereka masih bisa, untungnya masih ada Chrono yang bisa dimanfaatkan dengan cukup baik masuk ke arah dalam sana, dan menurut gua mereka tidak boleh keluar dulu, agak sedikit berbahaya karena masih ada GOW yang cukup mengganggu Bang Haji. Gila. Gue suka banget mentalitas dari EVOS Divine saat ini ya. Mereka tetap pede walaupun dia tahu lagi ditatakin, dan ini dia momentumnya. Kita bisa lihat gimana Demon juga ternyata thank you Kyong dari kejauhan mendapatkan seorang Demon nih. Yes gitu ya EVOS, tapi kalau kita lihat posisi mereka cukup sulit karena banyak sekali health point yang sudah terkuras habis. Adanya Chrono akan coba dimanfaatkan untuk bisa reset kembali setidaknya karena GOW berhasil masuk ke depan yang mereka miliki di selain Onyx harus tereliminasi. Di posisi yang ke-10 masih kita lihat POV daripada EVOS yang memang mereka bermain dengan cukup sabar, bahkan GOW sukses dipulangkan. Permainan yang cukup baik daripada EVOS, tinggal bagaimana caranya mereka bisa masuk ke zona berikutnya dengan aman Bang. Ya 2 kali ya gue harus mention ya, thank you banget BTR udah bantu sedikit banyaknya di momen yang sangat krusial itu. Diannya knock gara-gara BTR, Demonnya knock gara-gara BTR juga, dan 2 orang tersebut dari GOW yang memang biasanya bikin win rate kemenangan fight itu tinggi banget untuk GOW, dan aksi lain akan terjadi dari Pusaka Sriwijaya. Hujan peluru akan coba dikirim ke kanan, tapi ternyata Vesaka melihat fokus lain di sebelah kiri, Baby. Ya, di sebelah kiri ya itu Full Memory ada di sana. Sementara kita fokus terlebih dahulu bagaimana EVOS akan berhadapan dengan Bigetron. Faiz kehilangan banyak sekali health point. Bigetron hanya ada 2 player saja. Akankah mereka bisa melawan 3 player bahkan 4 daripada EVOS Divine? Karena kalau kita lihat masing-masing tim sibuk untuk masuk ke zona berikutnya bersama dengan Expand di arah sebelah kanan sana. Bahkan beberapa eksklusif dari Ray akan coba dilemparkan ke arah depan, tapi lihat bagaimana Vesaka masih ada dan cukup mengganggu di sana. Tembakan terdengar sehingga Gardu harus take down bersama dengan Joel kali ini. 2 player dari Vesaka masih ada, masih coba berjuang untuk masuk ke zona berikutnya. Bahkan banyak sekali tembakan yang konek terhadap EVOS Divine.
oleh seorang Obey. Maju ke arah depan sana menggunakan sensasinya, tapi ternyata Obey pun tertakedown. Good, akankah bisa record kembali? Tidak bisa. Adanya Dimitri akan coba dimanfaatkan untuk bisa hidup kembali dengan banyaknya gebrakan terjadi karena hanya tersisa 3 tim lagi. Adanya tim Thailand, ada Vietnam dan juga tim Indonesia karena Bigetron hanya ada Faiz seorang diri. Akankah Bigetron setidaknya bisa finish di posisi 1, Buya ataupun posisi 2? Karena kalau kita lihat posisi daripada Expand di arah atas sana akan coba mengulur terlebih dahulu, mundur juga. Apalagi mereka tidak mendapatkan spot yang memang enak. Dan posisi daripada WAG kali ini akan sudah mulai maju secara perlahan, eksplosif terlihat di arah sana. Ditahan terlebih dahulu, bahkan adanya Glow Melter akan coba dilemparkan. Ini adalah timing yang pas untuk mereka ngeras ke arah depan sana. Sedikit demi sedikit akan coba bergerak. Bahkan Alan kali ini sudah mulai menggenggam satu senjatanya. Dicari lagi di mana kabarnya daripada lawan, karena Faiz masih coba menunggu, mengurung diri daripada Global. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi karena Decker dan juga Lucky ter-takedown. Dua player tersisa daripada Expand kali ini. Masih ada False. Akankah False maju ke depan sana? Tidak, ternyata masih ada 3 player daripada WAG yang cukup mengganggu kali ini. Expand hanya tersisa 2 player saja. Alan menembakkan beberapa shotgunnya, tapi sepertinya masih cukup terganggu dengan ada satu pepohonan dan juga Buya untuk WAG. Yes, Buya, WAG berhasil mensecure Buya pertama di map Kalahari seperti